Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan memberikan 5 resep cilok yang enak dan pastinya tuh ini kenyal banget. Jadi itu meskipun udah dingin, ini tetap kenyal. Jadi buat kalian pecinta cilok, kalian boleh merapat ya. Karena ini tuh enak banget, dijamin kalian bakal ketagihan. Untuk resep selengkapnya, kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah menyediakan bahan-bahannya. Ini ada tahu kopong. Di sini aku menggunakan tahu segitiga ya teman-teman. Atau kalau kalian mau yang tahu segi 4 juga nggak apa-apa. Dan ini juga bahan-bahan lainnya semuanya udah aku siapkan. Untuk resep selengkapnya kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi ya. Aku udah tulis semuanya di sana. Lanjut, ini aku akan chopper terlebih dulu untuk dagingnya, karena sebenarnya daging sapi ini belum terlalu lembut ya, ini tuh agak kasar. Ini aku tambahkan juga sedikit urat ya, jadi agak ada yang putih-putih ini. Kemudian aku akan masukkan semua bahan yang udah aku siapkan di awal tadi ya teman-teman. Ini ada bawang putih goreng dan bawang merah goreng. Kemudian aku akan masukkan juga, ini ada 1 butir putih telur. Kemudian aku masukkan es batu juga ya. Lanjut, ini aku masukkan lada bubuk, gula serta garam. Kemudian aku masukkan, ini tadi 1 sendok makan saus tiram ya. Lanjut, ini aku akan coba terlebih dulu. Kemudian aku akan masukkan tepung tapioka. Ini tadi aku gunakan 4 sendok makan ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan chopper lagi. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ini udah lembut ya. Ini aku akan angkat terlebih dulu. Lanjut, ini aku akan masukkan daun bawangnya. Kemudian aduk ya, biar semuanya tercampur merata. Selanjutnya ini aku akan lubangi tahunya ya teman-teman. Aku gunakan gunting aja biar lebih gampang. Ulangi sampai semuanya selesai ya.
Selanjutnya ini aku akan isi dengan adonan tadi ya teman-teman. Ini aku isi sampai benar-benar penuh. Lanjut, ini aku gunakan garpu seperti ini ya teman-teman, biar nanti pas matang itu cantik penampilannya. Oke, ini udah selesai. Lanjut, ini aku akan lakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman, dan ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini belum aku kukus ya, itu penampilannya cantik banget. Ini tadi sekitar 15 tahu. Nah setelah itu aku akan siapkan wajan untuk mengukusnya. Jangan lupa ditutup ya biar cepat matang. Ini aku kukus sekitar 15-20 menit ya teman-teman. Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini udah mateng. Nah setelah seperti ini angkat dan tiriskan ya. Di sini aku udah siapkan sambal cocolannya. Untuk resep sambalnya kalian bisa cek di videoku sebelumnya ya. Aku udah bikin cara bikin sambal untuk cocolan gorengan atau untuk cemilan yang lainnya. Kalian tinggal scroll aja ke bawah atau nanti aku akan sisipkan link di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan ini aku lagi cicipin dan rasanya tuh enak banget. Untuk daging sapinya itu kenyal dan isinya itu sampai bener dalam itu full daging ya. Pokoknya 2 jempol untuk resep saya kali ini. Untuk bahannya di sini tuh simple banget teman-teman. Di sini aku udah siapkan 2 lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris seperti ini ya teman-teman. Setelah itu sisihkan. Di sini saya sudah sediakan mie instan. Di sini aku gunakan mie goreng ya teman-teman. Untuk mereknya sesuaikan selera kalian aja. Kemudian ada daun bawang dan ada juga ini ada tepung tapioka. Di sini aku gunakan sekitar 5 sendok makan. Selanjutnya ini aku akan rebus air terlebih dulu. Tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Oke, setelah airnya mendidih seperti ini, kemudian aku akan masukkan mie-nya. Untuk mie-nya di sini aku cuma gunakan 1 aja ya, karena aku mau bikinnya tuh nggak banyak, cuma sedikit. Jangan lupa ditutup biar mie-nya tuh cepat empuk ya. Oke, setelah seperti ini aku akan masak sekitar 1 menit lagi, baru aku akan tiriskan ya dan airnya dibuang. Di sini aku udah sediakan chopper biar lebih gampang aja ya teman-teman. Kemudian jangan lupa masukkan juga bumbu dari mie instannya. Ini semua bumbunya aku masukkan sekalian ya teman-teman. Nanti kalau udah selesai kalian tinggal koreksi rasa udah pas atau belum. Setelah itu ini aku akan chopper sampai mie-nya itu halus ya. Nah setelah itu mie-nya udah halus, tinggal masukkan aja 5 sendok tepung tapioka. Kemudian ini aku akan chopper lagi ya.
Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini menurutku untuk teksturnya itu udah pas ya, nggak terlalu lembek dan nggak terlalu kering. Jadi untuk ininya itu kalian nggak boleh tambahkan air sama sekali ya teman-teman. Setelah itu ini aku akan aduk-aduk. Ini aku tadi udah cek rasanya, dan menurutku rasanya itu masih kurang asin, jadi aku tadi tambahkan sedikit garam dan sedikit kaldu jamur. Nah kemudian masukkan juga daun bawang yang udah kita siapkan tadi, kemudian aduk-aduk ya, uleni sampai semuanya tercampur merata. Ini aku gunakan tangan aja ya teman-teman, biar lebih gampang. Tadi aku udah cuci bersih, kemudian ini aku olesi tepung ya biar tidak lengket, kemudian dibentuk bulat-bulat kurang lebih seperti ini. Karena ini untuk dimakan sendiri, jadi nggak aku takar ya kira-kira berapa untuk satu buah ciloknya. Jadi ini ilmu kira-kira aja ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu caranya. Kalau kalian mau dalamnya dikasih isian misalnya daging atau keju juga boleh ya, atau mungkin dikasih telur puyuh juga boleh ya teman-teman. Cuman untuk kali ini aku original aja yang nggak dikasih apa-apa. Setelah itu ulangi sampai semuanya selesai ya. Sambil menunggu ini aku akan rebus airnya terlebih dulu ya. Dan jadinya sebanyak ini teman-teman, ini cuma satu bungkus mie instan aja. Oke, ini airnya udah mendidih, dan ini tadi aku tambahkan sedikit minyak goreng biar tidak lengket ya. Kemudian masukkan semua cilok yang udah kita bikin tadi. Tunggu sampai semuanya itu terangkat ke atas seperti ini ya teman-teman. Ini baru udah matang. Jadi kalau belum mengembang seperti ini kalian jangan tiriskan ya, karena belum matang. Dan ini menurutku udah matang, tinggal kalian matikan api lalu tiriskan ya. Dan untuk persambalannya di sini aku gunakan sambal cocolan, ini bikinanku sendiri. Jadi di video sebelumnya aku udah bagikan tips bagaimana cara bikin sambal cocolan ini untuk gorengan atau untuk cilok juga boleh. Jadi kalian tinggal scroll aja ya di bawah. Oke lanjut, ini udah matang dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Ciloknya warnanya tuh cantik banget, dan ini tuh kelihatan banget kalau nggak keras teksturnya. Oke, selanjutnya ini waktunya untuk icip-icip ya teman-teman. Gimana menu bikinanku kali ini? Kira-kira enak nggak ya ciloknya? Tidak lupa juga aku celupkan ke cocolan sambal yang udah aku bikin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Untuk tekstur ciloknya itu empuk, nggak keras, dan rasa Indomie untuk mie goreng ini kerasa banget pokoknya. Tuh. Di sini aku udah siapkan 200 gram daging ayam. Ini aku gunakan bagian dada ya teman-teman, atau kalau kalian mau yang bagian paha juga boleh. Kemudian aku tambahkan air es. Lalu ini aku tambahkan 3 siung bawang putih yang udah aku haluskan. Lanjut aku akan tambahkan kaldu bubuk serta garam secukupnya. Kemudian aku akan tutup dan siap untuk dicoper ya. Oh ya maaf, tadi tuh aku kelupaan, lada bubuknya belum aku masukkan ya. Ini aku coper lagi.
Nah, setelah aku chopper, ini hasilnya kayak gini teman-teman. Kemudian ini aku akan taruh ke dalam wadah yang agak lebar kayak gini, biar nanti tuh lebih gampang untuk mengulainya. Lalu aku akan tambahkan 2 sendok makan tepung terigu, serta 10 sendok makan tepung tapioka. Kemudian aku tambahkan 1 butir telur. Lalu aku tambahkan 1 lenjer daun bawang yang udah aku iris. Kemudian aku tambahkan 1 saset kaldu ayam. Lalu aku tambahkan sedikit garam dan aduk-aduk ya, biar semuanya tuh tercampur merata. Biar cepat kalis, ini aku akan uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Aku gunakan sarung tangan biar lebih higienis. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini tuh udah kalis, jadi tinggal sekarang aku akan siapkan air, kemudian aku rebus. Ini aku tambahkan sedikit minyak ya, biar tidak lengket. Tunggu sampai airnya mendidih, terus nanti aku akan gunakan api paling kecil ya, biar tidak ini hasilnya tuh lebih maksimal. Kemudian aku akan cetak menggunakan sendok dan garpu seperti ini, karena ini namanya cilok kriwil, jadi ini aku gunakan kayak gini ya teman-teman, kurang lebih. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini aku akan masak sampai semuanya itu terangkat ke atas ya, itu artinya udah mateng. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian ini aku akan taruh ke dalam piring. Setelah ini aku akan kukus ya, biar lebih kenyal lagi. Ini aku gunakan alat kayak gini ya teman-teman. Terus aku akan tutup. Ini aku kukus sekitar 10-15 menit. Nah, sambil menunggu aku mengukusnya, ini aku akan siapkan untuk saus sambalnya. Ini ada cabai sama bawang putih. Ini aku kukus sebentar aja, kira-kira 10 menitan. Setelah 10 menit kemudian aku akan ulek aja ya, biar lebih cepat. Kalau kalian mau dicoper juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini aku lagi males mencopernya, jadi aku ulek. Kemudian aku siapkan teflon dan tambahkan sedikit minyak goreng, lalu akan aku tumis bumbu yang udah aku ulek tadi. Ini aku tumis sampai agak harum. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu aku tambahkan sedikit air. Kemudian aku tambahkan saus tomat sedikit aja. Lalu aku akan tambahkan juga sedikit kaldu bubuk, garam, serta sedikit gula ya. Ini aku akan masak sampai airnya itu agak sedikit menyusut dan agak sedikit kental. Ini
Ini aku masak dengan menggunakan api kecil ya teman-teman, jangan terlalu besar apinya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan angkat dan taruh ke dalam mangkok. Ini kuahnya tuh kental dan aromanya tuh enak banget. Kalau kalian mau lebih kental lagi, kalian bisa tambahkan tepung tapioka atau tepung maizena ya. Dan hasil untuk sausnya tuh kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini enak banget untuk saus cocolan, cilok atau gorengan juga boleh. Dan ini untuk ciloknya tadi udah matang, udah aku tiriskan. Sekarang aku akan coba icip-icip gimana rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku cocol dengan saus yang udah aku buat tadi. Untuk rasa ciloknya itu kenyal dan enak banget. Di sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya, ada telur puyuh yang udah aku rebus, kemudian daun bawang yang udah aku iris, ada lada, garam, serta kaldu jamur. Terus ada juga tepung ya, aku menggunakan tepung tapioka dan tepung terigu. Terus di sini aku juga sediakan bahan-bahan lainnya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi, aku udah tulis semuanya di sana. Langkah pertama, ini aku akan siapkan teflon, kemudian aku akan masukkan tepung terigu. Ini aku gunakan sekitar 10 sendok makan tepung terigu ya. Jadi perbandingannya antara tepung terigu dan tepung tapioka itu 1:1 ya. Jadi ini tepung terigunya 10 sendok makan, sedangkan tepung tapiokanya juga 10 sendok makan. Nah ini aku masukkan juga bumbu-bumbunya. Ini ada bawang putih yang udah aku haluskan, ada garam, ada lada, serta ada kaldu. Di sini aku menggunakan kaldu ayam ya teman-teman. Nah ini aku juga tambahkan bawang goreng yang udah aku haluskan. Kalau kalian tidak suka bisa di skip ya. Dan ini juga aku masukkan daun bawang, kemudian saya tambahkan juga sedikit minyak goreng biar nanti pas menguleninya tidak terlalu lengket. Selanjutnya ini aku tambahkan air sedikit demi sedikit aja ya. Ini aku tambahkan air dengan suhu ruang aja, karena nanti mau aku panaskan di kompor ya, dengan menggunakan api, bukan menggunakan langsung air panas. Aku tuh lebih suka kalau bikin cilok itu seperti itu teman-teman. Tapi kalau kalian mau menggunakan air yang panas juga boleh, sesuai selera kalian masing-masing aja. Jadi usahakan adonannya itu sedikit agak mencair ya, tapi jangan terlalu mencair, kurang lebih itu agak sedikit menggumpal seperti ini teman-teman. Nah kalau udah seperti ini baru nanti aku siap untuk merebus ya. Ini aku masak dengan menggunakan api kecil, dan tidak lupa juga kalian harus seling aduk-aduk ya, biar tidak kosong atau menggumpal. Jadi setelah teksturnya agak berat seperti ini, itu artinya tepungnya udah matang. Jadi masak sampai benar-benar airnya itu agak menyusut dan udah berat ya tepungnya. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disatukan dengan tepung tapioka ya. Jadi ini aku tambahkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit ya teman-teman, karena kayaknya tempatnya terlalu kecil. Dan hati-hati, ini agak panas, jadi aku gunakan spatula dulu. Nah ini aku udah cuci tangan ya teman-teman. Uleni sampai adonan ini benar-benar kalis. Ini masih agak sedikit anget, jadi harus hati-hati. Nah setelah kalis seperti ini siap untuk dibentuk dengan
telur puyuhnya ya teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan isian lainnya sesuai selera kalian masing-masing aja. Karena kebetulan di rumahku itu lagi banyak telur puyuh, jadi aku mau kasih isiannya itu telur puyuh. Nah, jadi kalian bulat-bulatkan seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Karena ini masih ada sisa adonannya, jadi ini aku mau bikin cilok biasa aja ya teman-teman. Dan ini hasilnya seperti ini adalah cilok telur puyuh tadi, dan sisanya itu cilok yang enggak ada isiannya. Jadi sekarang aku akan rebus air, tunggu sampai benar-benar mendidih, baru nanti bisa dimasukkan ya teman-teman. Ini aku juga tambahkan sedikit minyak biar tidak lengket nanti pas direbus. Atau kalau kalian mau dikukus juga boleh ya teman-teman, sesuai selera kalian masing-masing aja, mau dikukus atau mau direbus. Yang saya rebus tadi barusan adalah cilok telur puyuh ya. Jadi sekarang untuk yang cilok nggak ada isiannya kan saya rebus ya, karena tadi ukurannya agak lebih kecil, jadi matangnya itu lebih cepat. Aku masukkan, aduk-aduk lagi biar tidak menggumpal atau tidak lengketnya. Nah, setelah mengembang seperti ini, itu artinya udah matang ciloknya. Jadi sekarang aku akan angkat ya, kalau enggak nanti terlalu lama hasilnya kurang bagus. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Cilok isi telur puyuh pun siap untuk disajikan. Di sini saya juga bikin cocolan sambalnya ya. Ini tuh cocok sekali kalau dimakan dengan cilok, atau kalian cocol dengan gorengan. Kalau kalian suka gorengan juga boleh. Jadi kalau kalian penasaran bagaimana saya bikin sambalnya, di video berikutnya saya akan bagikan ke kalian ya bagaimana cara bikin saus sambal ini, karena ini juga bisa tahan lama dan kalian taruh di kulkas ya. Jadi sewaktu-waktu kalau kalian mau makan, kalian tinggal ambil aja. Langkah pertama, aku akan rebus dulu dada ayam. Di sini aku gunakan 1 potong dada ayam yang udah aku buang tulangnya ya. Kemudian aku tambahkan juga daun jeruk biar aromanya tidak amis. Biar cepat matang, jangan lupa ditutup ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih sekitar 20 menitan udah matang, karena tadi udah aku tambahkan garam biar ada rasanya ya. Jadi nanti pas masak itu untuk garamnya agak dikurangi ya, takutnya keasinan. Lanjut untuk perbumbuannya, ini ada tepung tapioka, ada daun jeruk, serta tepung terigu, kemudian ada
bawang putih yang udah dihaluskan, ada garam, lada, serta kaldu ayam. Nah, ini nanti aku akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman untuk perbumbuannya, dan ini untuk bumbu ayam suwir pedasnya. Nah, ini ayamnya udah dingin, kemudian aku akan suwir-suwir seperti ini ya. Atau kalau kalian mau yang teksturnya lebih lembut lagi, kalian bisa chopper agak kasar aja ya, tapi karena aku lagi nggak mau ribet, jadi aku suwir-suwir kayak gini aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting. Kemudian aku akan tambahkan sedikit air ya biar cepat halus nanti. Nah, kemudian ini aku akan tambahkan perbumbuannya, ada garam, kaldu jamur, kaldu ayam, serta daun jeruk. Ini aku tunggu sampai airnya menyusut. Setelah itu aku tambahkan sedikit minyak goreng, tumis sampai benar-benar matang ya. Lalu aku masukkan ayam yang udah aku suwir tadi. Terus ini tadi aku udah tambahkan sedikit gula ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, jangan lupa koreksi rasa. Kalau sekiranya udah pas, kalian tinggal matikan api, dan ini nanti siap untuk dijadikan isian ya. Oh ya, maaf nih, kelupaan aku kasih sedikit kecap manis ya biar tidak terlalu pedas. Oke, kurang lebih seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau bikin adonan ciloknya. Di sini aku gunakan sekitar 10 sendok makan tepung terigu dan 10 sendok makan tepung tapioka. Kemudian aku tambahkan lada, garam, kaldu jamur, kemudian ada bawang putih yang udah aku haluskan. Terus aku tambahkan juga irisan daun bawang ya teman-teman. Nah, setelah udah seperti ini aku aduk-aduk, terus aku tuang air yang udah aku rebus. Usahakan ini airnya tuh bener-bener panas ya, masih mendidih, baru kalian masukkan ke tepung tadi yang udah dikasih perbumbuannya. Ini masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan langsung banyak, takutnya kalau langsung banyak nanti akan banyak air dan kurang bagus hasilnya. Biar cepet kalis, ini aku gunakan tangan aja ya teman-teman. Ini agak sedikit panas, jadi harus hati-hati. Ini kayaknya udah kayak gini aja ya, aku uleni, nanti udah kalis, kayaknya nggak perlu ditambahkan air lagi ya teman-teman. Ini bener-bener masih agak panas. Oke, sekarang ini udah kalis, tinggal aku akan bulat-bulatkan. Terus aku kasih isian ayam suwir yang udah aku bikin di awal video tadi ya teman-teman. Ini aku kira-kira aja ya, nggak aku timbang karena untuk dimakan sendiri, jadi nggak mau ribet ya teman-teman. Nah, ini aku pipihkan kayak gini, terus tengahnya aku kasih isiannya tadi ya teman-teman. Nah, kayak gini. Terus aku akan bulat-bulatkan seperti ini ya, usahakan jangan sampai bocor ya. Kurang lebih seperti ini. Ini tuh gampang banget. Atau kalau kalian mau isian yang lain juga boleh ya, mungkin isian telur puyuh atau apa juga bisa. Di video sebelumnya aku juga udah bikin dengan isian telur puyuh ya, jadi kalau kalian mau tahu bagaimana aku bikinnya, kalian tinggal scroll aja ke bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini, ulangi sampai semuanya selesai ya. Ini harus sabar karena lumayan banyak. Oke, ini udah aku siapkan air. Ini tunggu sampai airnya mendidih. Tidak lupa aku tambahkan sedikit minyak goreng biar nanti itu tidak lengket ya teman-teman. Terus aku masukkan cilok yang udah aku bikin tadi. Usahakan ini jangan sering diaduk ya teman-teman. Tunggu sampai sedikit mengembang ke atas, baru nanti kalian aduk. Takutnya kalau baru dimasukkan seperti ini kalian aduk, nanti itu akan hancur.
Tunggu setelah mengembang seperti ini ya teman-teman. Kalau udah seperti ini tinggal kalian angkat dan tiriskan, jangan terlalu lama merebusnya, nanti itu takutnya hancur. Nah, untuk cilokku kali ini aku udah bikin bumbu kacangnya. Di video selanjutnya nanti aku akan berikan ke kalian bagaimana cara bikin bumbu kacangnya, jadi biar tidak terlalu panjang ya teman-teman videonya. Nah, sekarang nih aku akan coba dulu icip-icip gimana rasanya cilokku. Ini aku makannya udah dingin ya teman-teman. Ini masih kenyal apa enggak? Dan tidak lupa aku akan kasih bumbu kacangnya. Untuk bumbu kacangnya kali ini aku bikinnya yang enggak begitu pedes ya, enggak seperti biasanya. Tapi ini menurutku tetap enak walaupun enggak pedes. Dikucur-kucurkan di atas seperti ini. Buat kalian yang nggak suka bumbu kacang, kalian mau saus sambal, kalian bisa scroll ke bawah ya. Aku udah bikin sambal khusus untuk cilok atau gorengan. Nah, sekarang aku akan coba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalamnya matang. Ini empuk dan kenyal dan rasanya tuh enak banget. Ini ayam sunnya tadi kan udah pedes, jadi ada sedikit pedes dan manis dari ciloknya serta kacang sambalnya tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk videoku kali ini sekiranya sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.